Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adam Syakif di channel yang alhamdulillah baru buat kemarin ya. Ada tugas sih jadi buat kita channel ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi kelompok dan organisasi. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi dan sebagainya. Itu menurut Anwar Arifin 1984. Dan menurut Michael Burgon dalam Wirianto 2005 mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagai informasi, menjaga diri, memecahkan masalah yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Kedua definisi komunikasi kelompok di atas mempunyai kesamaan, yakni adanya komunikasi tatap muka dan memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok. Nah, adapun sifat-sifat komunikasi kelompok, ada 5. Yang pertama ada kelompok berkomunikasi melalui tatap muka. Yang kedua, kelompok memiliki sedikit partisipan. Kelompok bekerja di bawah arahan seseorang pemimpin. Yang keempat, kelompok membagi tujuan sama. Yang kelima, anggota kelompok memiliki pengaruh atas satu sama lain. Klasifikasi kelompok dan karakteristik komunikasinya. Telah banyak klasifikasi kelompok yang dilahirkan oleh para ilmuwan sosiologi. Namun dalam kesempatan ini kita sampaikan hanya 2 klasifikasi kelompok, yaitu kelompok primer dan sekunder. Pengertian kelompok primer dan sekunder. Charles Horton Coley pada tahun 1909 dalam Jalaluddin Rahmat 1994 mengatakan bahwa kelompok primer adalah suatu kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan akrab, personal, dan menyentuh hati dalam asosiasi dan kerjasama. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan tidak akrab, tidak personal, dan tidak menyentuh hati kita. Itu berbeda sedikit seperti itu. Fungsi komunikasi kelompok ini fungsinya ada 4. Yang pertama ada fungsi kelompok hubungan sosial, dalam arti bagaimana suatu kelompok mampu memelihara dan memantapkan hubungan sosial di antara para anggotanya, memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk melakukan aktivitas yang informal, santai, dan menghibur. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan adalah fungsi kedua dari kelompok, dalam arti bagaimana sebuah kelompok secara formal maupun informal bekerja untuk mencapai dan mempertukarkan pengetahuan, seperti bertukar pendapat, seperti itu. Yang ketiga ada fungsi persuasi. Seorang anggota kelompok berupaya mempersuasikan anggota lainnya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang keempat ada kelompok terapi. Memiliki perbedaan dengan kelompok lainnya. Kelompok terapi tidak memiliki tujuan. Objek dari kelompok terapi adalah membantu setiap individu mencapai perubahan personalnya. Sekarang ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Dicatat oleh Wirianto 2005. Pendekatan dalam organisasi. Kita dapat melakukan pendekatan pada organisasi sekurang-kurangnya melalui 4 perspektif. Pendekatan manajemen ilmiah atau klasik, pendekatan hubungan antar manusia, pendekatan kultural, Goldberg 1990.
Ada 4 pendekatan dalam organisasi. Yang pertama ada pendekatan ilmiah, menganggap bahwa organisasi harus menggunakan metode-metode ilmiah untuk meningkatkan produktivitas. Berbagai studi pengendalian secara ilmiah akan memungkinkan manajemen mengidentifikasi cara-cara atau alat untuk meningkatkan produktivitas dan pada akhirnya akan meningkatkan laba. Yang kedua ada pendekatan hubungan antar manusia. Adalah bahwa kenaikan kepuasan kerja akan mengakibatkan kenaikan produktivitas. Seorang karyawan yang bahagia adalah karyawan yang produktif. Oleh karena itu, fungsi manajemen adalah menjaga agar para karyawan terus merasa puas, dan hubungan antar manusia ini sangat penting. Menurut saya itu sangat penting supaya kita bisa mengetahui bagaimana sih sikap dia atau bagaimana sih mau dia tuh seperti apa, itu sangat penting. Jadi kita harus berhubungan antar manusia satu sama lain gitu. Yang ketiga ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem mengombinasikan unsur-unsur terbaik dari pendekatan hubungan antar manusia. Ini memandang organisasi sebagai suatu sistem di mana semua bagian berinteraksi dan setiap bagian mempengaruhi bagian lainnya. Yang keempat ada pendekatan kultural. Sebuah pendekatan kontemporer mengenai organisasi menganggap bahwa perusahaan harus dipandang sebagai suatu kesatuan sosial atau kultur. Dilansir dari Pilota Whitman dan Jackson 1988, Putnam dan Pacanowski 1983. Dan sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Silahkan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ditunggu konten-konten yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.